Mala tadi mengabarkan langsung dari Makassar. Sekarang beralih ke rekan kami Wanasari di Sumatera Utara di Medan ya untuk memberikan informasi terbaru dari sana. Wana. Ya, saat ini saya berada di Pusat Kesehatan Bandara Kuala Namu. Ini adalah ruangan di mana calon penumpang untuk menjalani apakah itu rapid test ataupun rapid antigen. Dan saat ini sejam yang lalu juga kami memantau ruangan ini juga sudah banyak penumpang yang melaksanakan baik itu rapid test maupun rapid antigen sebelum bepergian ke beberapa destinasi, terutama pasca penetapan aturan pemerintah untuk beberapa destinasi seperti Bali, Jakarta, dan Jogja diwajibkan untuk melakukan rapid antigen. Saya akan berbincang bersama Senior Manager Operation and Service Bandara Kuala Namu, Bapak Agus Suprianto. Selamat pagi, Pak Agus. Pagi, Mbak. Ya. Bagaimana dampak setelah aturan pemerintah menetapkan agar penumpang untuk beberapa destinasi seperti Jakarta, Bali, dan Jogja untuk menjalani rapid antigen, Pak? Ya, terima kasih. Memang dampak penumpang ini kita mengalami penurunan ya Mbak dengan adanya kebijakan rapid antigen dan PCR di Bali. Awalnya kita udah dari awal Desember ya, kita naik penumpang dari 9.000 terus sampai dengan kemarin tanggal 16 ya tembus ke angka 13.000 per hari, 13.200. Kemudian tanggal 17 kita naik sampai 13.900, itu kenaikannya cukup baik. Kemudian ada kebijakan per tanggal 18, banyak penumpang yang mengundurkan, cancel. Ya, kita sampai turun ya pergerakan penumpangnya sekitar 1.200 penumpang. Jadi di tanggal 18 kemarin itu hanya mencapai 12.700-an gitu. Dampaknya cukup lumayan gitu. Berapa sih Pak biaya yang ditetapkan untuk penumpang yang harus menjalani rapid tes ataupun rapid antigen maupun PCR swab? Oke, kalau rapid antigen ya kita tetapkan di angka 200.000, tetap kita mengacu peraturan pemerintah harus di bawah 250. Kemudian untuk rapid antibodinya kita 145 gitu. Nah, untuk PCR-nya memang kita belum, Mbak. Rencana di pertengahan Januari baru kita akan lakukan untuk pemeriksaan swab PCR seperti itu. Karena memang penerbangan kita yang ke Bali semenjak April kemarin tanggal 22 itu berhenti ya. Tapi kita mempersiapkan nanti pertengahan Januari. Baik, ya. Pak, untuk penumpang yang tujuannya ke Medan harus punya rapid antigen juga nggak, Pak? Kalau ke Medan sementara ini itu kebijakan di Jakarta ya, kita menggunakan sementara Pemprov di sini belum mengeluarkan aturan untuk antigen, jadi tetap pakai rapid antibody. Baik, Ya. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Saya mau berbincang dengan penumpang di sini. Mbak Ika ini saya perhatikan dari tadi sedang kebingungan karena beliau tujuannya mau ke mana ya Mbak Ika? Semarang. Ke Semarang. Nah ini sudah rapid belum? Sudah. Sudah. Nah, apakah ada rencana untuk melakukan rapid antigen? Kalau itu memang suatu peraturan dan kebutuhan, ya kita harus mau gimana lagi, harus kita jalani. Mbak Ika selaku penumpang yang sering bepergian ini sudah merasa keberatan nggak sih Mbak dengan aturan pemerintah yang harus mewajibkan penumpang untuk menjalani rapid antigen, Pak? Kalau dilihat secara harga, itu pasti berat ya, secara kos itu berat. Tapi kalau memang itu suatu aturan dan tujuannya itu memang untuk memutuskan rantai penyebaran, ya kita dukung aja. Kemudian berapa lama yang Mbak Ika butuhkan waktunya untuk menjalani rapid antigen nantinya? Kalau untuk rapid antigen sih cepat ya, saya kayak mungkin sekitar 30 menit kita sudah bisa tahu hasilnya. Iya. Baik, Mbak Ika, terima kasih atas waktunya. Saya mau ke narasumber satu lagi, Pak Muhammad Yakub. Pak, Bapak tujuannya kemana, Pak? Ke Bandung. Ke Bandung. Bapak tadi saya lihat sedang jalani rapid antigen. Bapak selaku penumpang gimana sih Pak dengan perubahan kebijakan pemerintah mengenai aturan penerbangan, Pak, yang mewajibkan penumpang? Ya, saya rasa karena itu untuk memang kepentingan kesehatan masyarakat, ya tentu tidak keberatan. Sudah keluar hasilnya, Pak? Sudah. Gimana hasilnya, Pak? Negatif. Baik, terima kasih Pak Muhammad Yakub atas waktunya dan selamat bepergian. Nah, pemirsa, dampak dari aturan pemerintah yang mengharuskan penumpang untuk menjalani rapid antigen ini membuat jumlah penumpang
dari Bandara Kuala Namu untuk beberapa destinasi seperti Jakarta, Bali, dan Jogja ini mengalami penurunan drastis. Demikian informasi dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Baik, terima kasih Wanasari, dan sebelumnya ada Andi Kumala.